yang selalu membangga-banggakan nasab, kemudian mendoktrin umat supaya nyembah-nyembah kepada mereka. Ini sudah di warning keras oleh Imam Ghazali. Makanya beliau diawali begini, fanarjuhu biwasilatil iman. Walaupun kita banyak dosa, pendosa pelaku maksiat, mudah-mudahan kita berharap ampunan kepada Allah dengan wasilahnya keimanan. Minimal masih ada keimanan dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Maret 27 ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal terbongkarnya kebohongan Ba'alawi. Ternyata kebohongan Ba'alawi atau gaduh masalah nasab Ba'alawi ini terjadi bukan hanya di era sekarang ini, sahabat Maret 27 ya. Tetapi itu sudah terjadi sejak dulu. Bahkan kebohongan Ba'alawi ini sudah dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Lebih detailnya berikut ini akan dijelaskan oleh murid Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani, yaitu Ustadz Ubad Aminuddin dan Ustadz Abdul Mujib. Nah, bagaimana penjelasan beliau? Kita simak video berikut ini. Tadi saya baca di komentarnya ada yang request suruh baca kitab Ihya mengenai tentang Bani Alawi. Sebelum saya bacakan, perlu saya jelaskan, kita sampaikan ini bukan didasari dengan kebencian, tidak. Apalagi kalau dikatakan Abu Yamamah Ghufran itu benci kepada habaib, itu 2014 para habaib itu se-Asia Tenggara itu datang ke Malang. Jauh-jauh hari Habib siapa Taufik Assegaf yang sekarang menjadi ketua Rabithah Alawiyah itu sebelum jadi ketua Rabithah sudah datang duluan ke sana. Artinya kita tidak pernah membenci mereka siapapun itu, karena kita di sini menjaga ukhuwatul insaniyah, menjaga persaudaraan secara manusiawi. Tapi ketika ada sesuatu yang memang sebenarnya itu menjadi fudul, menjadi alasan mereka untuk membanggakan kemudian mendoktrin umat dan lain sebagainya, itu beda lagi. Jangankan Abah Ghufran, Imam Ghazali juga mengkritik, begitulah maksudnya. Bahkan yang beredar, wah itu kitab Ihya'nya palsu, justru yang dihilangkan kalimat ini yang palsu dirubah. Kita sudah meneliti kitab ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini saya bacakan ya. Imam Ghazali itu sangat hati-hati beliau. Saya barusan memutolaah dulu biar gak salah ya. Dengan adanya tipu daya, bukan setan di sini, tipu daya manusia yang selalu membangga-banggakan nasab, kemudian mendoktrin umat supaya nyembah-nyembah kepada mereka. Ini sudah di warning keras oleh Imam Ghazali. Makanya beliau diawali begini, fanarjuhu biwasilatil iman. Walaupun kita banyak dosa, pendosa pelaku maksiat, mudah-mudahan kita berharap ampunan kepada Allah dengan wasilahnya keimanan. Minimal masih ada keimanan dalam diri kita. Artinya masih diistighfarkan oleh Imam Ghazali melihat keadaan Bani Alawi pada waktu itu. Jadi bukan di zaman sekarang saja gitu ya. Kalau kita lihat dari tesisnya Kiai Imad itu betul, banyak sebenarnya yang mengkritik dari Bani Alawi, bukan masalah kebencian terhadap ukhuwah insaniyahnya, tapi banyak yang dijadikan fudul. Artinya berlebihan. Artinya dibuat sandaran mustanadun lah, jadi sandaran untuk supaya masyarakat itu tunduk. Kan tidak sedikit orang yang mengatakan di dalam diri saya ini mengalir darahnya Rasulullah. Kalau kita kaitkan, sebenarnya kalau dengan bahasa Qurratul Uyun sendiri pun itu sudah tertepis gitu kan. Dengan adanya tipu daya orang yang membangga-banggakan nasab, kemudian mendoktrin umat supaya menyembah-nyembah mereka, mengagung-agungkan mereka. Ini sudah diperingatkan keras oleh Imam Ghazali, sahabat Maret 27 ya. Jadi masalah nasab Ba'alawi ini bukan terjadi di zaman sekarang ini saja ya, tetapi sudah sejak dulu kala. Kalau kita melihat tesisnya Kiai Imad itu memang betul ya, dan ini bukan masalah kebencian ya, tetapi ini memang benar-benar nyata dan banyak dijadikan oleh oknum-oknum habaib untuk sandaran agar supaya masyarakat itu tunduk dan patuh kepada mereka-mereka. Kan tidak sedikit yang mengatakan di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah dan lain sebagainya ya. Kita lanjutkan videonya. Perlu saya catat, justru yang dihilangkan di jilid 3 di kitab Dzammil Ghurur yang menjelaskan tercelanya bahayanya tipu daya, itu yang dihilangkan, itu yang palsu. Maka kalau yang sudah diganti, dihilangkan, nggak akan menemukan keterangan ini gitu. Nah, ini Imam Ghazali itu menyampaikan begini. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, saya baca perlahan ya. Fanarjuhu biwasilatil iman. Kami berharap, kata Imam Ghazali, mudah-mudahan Allah memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita dengan pelantara keimanan.
Nah, di antara tipu daya yang bahaya itu bukan sekarang saja. Imam Ghazali abad keberapa? Abad ke-11. Abad ke-11 loh, 1000 tahun yang lalu. Beliau mengatakan warubama kana mustanadu rojaihim atamasuk bisilahi abai wa uluwi rutbatihim. Dari dulu itu sudah terjadi. Bani Alawi itu, mereka itu selalu menyandarkan harapan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan nenek moyangnya mereka. Bahasa mereka jid-jidnya, kakek-kakeknya. Hasan Hussein Rasulullah. Itu yang menjadi sandaran mereka. Bahkan wa uluwi rutbatihim, karena ketinggian martabatnya para kakek-kakeknya beliau gitu, kakek-kakeknya orang Bani Alawi. Kaktiroril alawiyati binasabihim. Nah, ini diperjelas seperti halnya tipu daya Bani Alawi dengan nasabnya mereka. Saya ulangi lagi, kaktiroril alawiyati binasabihim. Seperti bahayanya tipu daya Alawiyah Bani Alawi dengan nasabnya mereka. Wa mukhalafati sirati abaihim fil khaufi wat taqwa wal wara. Sementara duriyahnya anak cucunya Bani Alawi kesini, saya katakan bukan jidnya, bukan Hasan Hussein dan Rasulullah ya, anak turunnya yang mengatasnamakan Bani Alawi yang membanggakan dengan nasabnya mereka berpaling tidak sesuai perjalanannya dengan bapak-bapak mereka, dengan nenek moyang mereka dalam hal apa? Dalam ketakwaan, dalam khauf, rasa takut kepada Allah, wal waro, dalam hal waroknya. Itu sudah mukhalafat, sudah beda jauh perjalanannya. Makanya betul kata Abu ya, yang betul-betul duriyah Kanjeng Nabi itu ya mereka yang betul-betul meneruskan jejaknya Rasul, itu duriyah yang afsah sebenarnya. Mereka selalu membangga-banggakan nasab, membangga-banggakan kebaikan-kebaikan kakek nenek moyang mereka, cicit-cicitnya, kakek-kakeknya. Itu yang menjadi sandaran mereka. Bahkan mereka menganggap dirinya atau klan Ba'alawi ini lebih mulia dari kakek-kakek mereka. Ya, intinya begitu ya. Sebelum kita lanjutkan videonya, dari saya cukup sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah membanggakan masalah duriyah itu. Kata Imam Ghazali, wa mukhalafati sirati abaihim. Mereka itu bertolak belakang dengan perjalanan Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Imam Ghazali, bukan Ubadah bin Allah yang ngomong ya, dalam hal khauf, ketakwaan dan waro. Ya monggo lah, mau di-share kemana-mana monggo lah. Bahkan mereka itu mengakui begini, wa dhannahum annahum akramu 'ala Allah min abaihim. Bahkan mereka itu mengira diri mereka yang Bani Alawi ini lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan mbah-mbahnya mereka. Makanya kadang-kadang mereka mengarang cerita dan sebagainya, mengalahkan Hasan Hussein, mengalahkan baginda Rasul. Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj yang masyhurnya 1 kali ada dari Bani Alawi sampai 70 kali berulang-ulang. Ikhtiradil alawiyah kata Imam Ghazali. Ya, masih nunggu ya. Santai. Ini bukan fotokopi. Kalau mau serang Imam Ghazali itu di sana di kuburannya. Dan Imam Ghazali sendiri pun boleh mengatakan bukan benci, tapi ini akan mengakar, bertransformasi yang bahaya. Ikhtirad kayak gini tipu daya. Ya, sekali lagi saya sampaikan, kita tidak pernah membenci kepada siapapun. Bahkan ketika 2014 se-Asia Tenggara datang ke pesantren itu dijamu luar biasa oleh Abu Yamamah Kufran. Kenapa kok mereka itu bersandar kepada jid-jidnya lah, kepada mbah-mbahnya yang dibuat kekuatan mereka untuk mendoktrin umat. Id aba'uhum ma'a ghayatil wara'i wat taqwa kanu khaifin. Kan udah jelas kalau nenek moyangnya Kanjeng Nabi Muhammad, Hasan Hussein, Sayyidina Ali, Fatimah, itu mereka yang betul-betul di sini ghayatul wara, orang yang sangat waro, orang yang sangat bertakwa, dekat dengan Allah. Walaupun begitu kanu khaifin, mereka masih punya rasa takut kepada Allah. Artinya martabatnya betul-betul martabat yang luar biasa. Nah, anak turunnya bagaimana? Wahum ma'a ghayatil fisqi wal fujuri aminun. Sementara anak turunnya, kata Imam Ghazali, mereka itu bukan ghayatul wara, sebalikannya ghayatul ma'a ghayatil fisqi. Orang fasik. Wal fujuri, fujur itu kalau bahasa Jawanya lacut. Bahasa Indonesianya apa kalau lacut itu? Jadi orang yang jahat lah, zalim, jahat, bahasanya begitu. Itu Imam Ghazali sampai mengatakan demikian. Wa dzalika nihayatul ightirari billahi ta'ala. Itu yang disebut tipu daya, bahkan menipu Allah itu. Puncak-puncak tipu daya orang itu seperti itu, bahaya.